Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu tawis ing Sambikala buat rekan-rekan penggemar landscape of history. Pada kali ini saya ditemani Mas Ilham. Pada kesempatan ini teman-teman akan saya ajak untuk membahas tentang pusaka. Mas Ilham akan menerangkan salah satunya nanti akan dibahas dari 5 keris yang tersohor atau 5 keris yang masuk dalam deretan yang sangat diminati oleh para penguasa waktu itu ya. Di mana ada Nogo Sosro, ada Sapu Inten, ada Sengkolak, ada Setan Koper ya, sebenarnya beberapa. Ada kesempatan ini dan jangan lupa sebelum menyimak video ini, subscribe, like, dan komen. Beri kesempatan Mas Ilham nanti mau diurutkan dari keris-keris yang saya sebutkan tadi atau langsung pada satu keris saja. Monggo Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita buka saja ya. Oh iya. Sehat semua sedang. Itu sudah saya kejar ini. Ini sebenarnya konten yang sebelumnya kan kita pernah membahas tentang keris Nogo Sosro. Iya. Ya, keris-keris itu keris-keris yang fenomenal karena banyak diceritakan di selain kisah-kisah di rakyat juga ada beberapa dulu pernah kita bahas bahwa itu juga dibahas dalam satu epos atau novel yang sangat terkenal di tahun 70-an, keris Nogo Sosro Sapu Inten yang sangat terjadi yang pertarungan antara kaum sakti golongan hitam sama golongan putih gitu ya. Nah kemudian kemarin kita bahas tentang Nogo Sosro yang sebenarnya itu sumber-sumber ide cerita itu adalah dari Babat Demak. Babat Demak sendiri adalah karya sastra yang dibuat pada akhir era Mataram, ditulis dalam bentuk tembang. Di situ sebenarnya karya sastra itu menggambarkan kondisi politik dan masyarakat Jawa pada era peralihan Majapahit ke Demak sampai ke Pajang dengan menggunakan simbol-simbol cerita tentang keris. Tapi begitu mengakarnya cerita itu sehingga menimbulkan kadang-kadang diyakini itu bahwa itu sebenarnya adalah benar-benar cerita bahwa keris itu seperti itu. Misalnya ada keris yang campur yang bisa mengeluarkan terus brojo. Jadi orang-orang mulai punya persepsi, wah keris campur itu auranya jelek misalnya. Nah, padahal itu hanya di bawah tanah Jawi saja itu. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas keris yang juga sangat terkenal dan disebutkan dalam Babat Demak tersebut dan juga di beberapa epos, yaitu keris yang sangat fenomenal juga, yaitu Kiai Sengkelat atau keris dapur Sengkelat. Ini ada beberapa contoh, ini salah satunya ini keris dapur Sengkelat. Ini apa? Nah, dapur keris Sengkelat ini secara umum dia luk 13. Kemudian dia punya pijetan di sini. Kemudian ada sogokannya depan belakang. Ada kembang kacang, ada lambe gajah, ada greneng di sini juga ada. Nah, ini cukup lengkap rinciannya. Walaupun ada lain yang lebih lengkap. Jadi ini luk 13. Ada keris yang persis seperti ini rinciannya, semuanya persis, cuma looknya 11. Nah, ini juga disebut-sebut juga dalam cerita itu, yaitu adalah keris Sapu Inten. Ini adalah Sapu Inten. Bedanya di look. Hanya di look saja, hanya looknya saja. Tapi rinciannya atau aksesoris dari hiasan dari bawahnya ini sama. Jadi ini adalah Sapu Inten yang dulu kita bahas bahwa Sapu Inten ini kalau kita membaca Babat Demak ini sebenarnya adalah digunakan untuk menyimbolkan kekuatan-kekuatan dari para pemilik modal, saudagar dan sebagainya yang ikut terlibat dalam peristiwa perubahan pemerintahan dan situasi politik di tanah Jawa. Jadi yang Sapu Inten tadi ya? Ini Sapu Inten. Yang untuk saudagar Jawa. Ya, Sapu Inten. Kalau Nogo Sosro yang kita sudah bahas, Nogo Sosro itu simbol dari para naga yang sudah jadi 1000 itu
yaitu para penguasa keturunan dari Majapahit, penguasa. Nah ini adalah sengkelat. Jadi bedanya di lo aja ya. Di lo jumlah lo-nya aja. Satu itu 11, kalau sengkelat 13. Betul. Nah, ada juga nanti yang lo 13 persis, tetapi rinciannya lebih lengkap. Kalau ini kan halus ya di sini. Kalau yang tadi lagi ini Parung Sari. Nah, ini keris Parung Sari. Nah, ini keris Parung Sari. Kemudian ini gayanya gaya Surakarta, jadi lebih gagah, lebih gitu gagah ya. juga lebih lebar, pamornya lebih biar ya. Nah, ini kalau di sini kita lihat di sini ada jenggot, ya. Ada jenggot, ada rondonya itu. Oh, yang ini. Nah, yang lainnya hampir sama. Biasanya di sini kadang-kadang malah ada yang double kadang-kadang. Tapi ini tunggal. Jadi ini adalah Parung Sari ya. Dan keloknya sama? Sama 13. Jadi secara umum di Jawa itu 13 itu dianggap sebagai puncaknya angka. Jadi memang ada keris-keris yang 15, 17, tapi itu sangat jarang, bahkan kadang-kadang dianggap sebagai kolowijan. Artinya kolowijan itu tidak mengikuti pakem lah gitu ya, sengaja tidak umum gitu kurang lebih ya. Jadi biasanya paling tinggi itu 13. Ini padahal di Jawa 13 itu merupakan Kasia apa? Oh enggak, kalau di Jawa enggak. Enggak ya? 13 yang Kasia itu kalau di barat kan. Karena itu Friday the 13 itu kan, yang malam Jumat yang tanggal 13 yang berhubungan dengan ada juga history religionnya di sana gitu. Akhirnya terbawa sampai ke Jawa. Kalau Jawa 13 itu malah menjadi angka yang sakral, kadang-kadang mau dianggap sebagai penolak bala. Gitu ya. Jadi ada yang mengatakan 13 itu kan satu dengan apa, kalau dibahasakan ada yang mengatakan 13 itu triwelas atau 13. Artinya bahwa orang itu harus mempunyai sifat welas asih kepada 3 hal. Pertama sesama manusia, kemudian kepada tumbuh-tumbuhan, kemudian ketiga kepada hewan misalnya gitu. Atau katakan ada kepada manusia, kepada makhluk selain manusia, dan kepada yang tumbuh-tumbuhan makhluk selain manusia, maksudnya yang barang-barang yang tidak kelihatan. Nah, jadi triwelas itu yang mengatakan begitu. Ada yang menafsirkan begitu. Ada yang menafsirkan 13 itu 1 dan 3. 1 itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu tunggal dan sebagainya. 3 itu adalah kehidupan manusia. Misalnya ada 3 hal yang tidak diketahui manusia, misalnya jodoh, rezeki, kematian. Ada lagi misalnya apa ya, banyaklah itu. 3 itu yang dihubungkan dengan beberapa hal kehidupan manusia. Jadi 13 itu kalau di Jawa malah angka yang sakral, tidak ada hubungannya dengan kesialan. Jadi selama ini kan sudah banyak masyarakat umum ya, awam itu mengatakan 13 itu dihindari. Ya. Bahkan nomor 13 pun rumah itu dihindari dan sebagainya. Ternyata dari keterangan Mas Ilham ini kita menemukan titik terang bahwa seperti itu terjadi di barat ya, bukan dari adat Jawa. Bukan. Itu kan dari peristiwa Friday the 13, Jumat malam tanggal 13 gitu kan ya. Itu nah ini jadi dan di dalam perkembangannya seperti di dalam dunia perkerisan lain itu kan ada keris yang bergaya Surakarta, ada yang bergaya Yogyakarta. Ini adalah keris 13 sengkelat ini dengan gaya Yogyakarta. Nah, Yogyakarta ini kalau menurut mereka ini ngeblak atau meniru gaya Majapahit. Jadi masih agak ramping ya. Ramping, kecil gitu, memanjangnya, proporsinya seperti ini. Ini monggo. Nah, ada juga yang sengkelat yang ini yang gaya Surakarta. Nah, ini gaya Surakarta. Lebih gagah. Lebih gagah, lebih lebar. Nah, begitu terus. Ini kalau ini kan pamornya tidak merata. Ini pamornya cenderung pamor beras utah. Kalau ini sebenarnya juga beras utah, tapi karena penuh orang sebenarnya sebagai pendaringan kebak. Jadi ini menggambarkan pendaringan. Pendaringan itu adalah tempat menyimpan beras atau nasi yang saking penuhnya sehingga melebar kemana-mana, menggambarkan bahwa orang itu yang diharapkan
memiliki kecukupan secara rezeki sehingga bisa meluber kemana-mana. Secara rezeki, berarti ini dengan pamor seperti ini diharapkan seperti itu ya? Ya biasanya begitu. Ini orang harapannya begitu. Ini kalau dari tangguhnya ini sebenarnya termasuk keris nom-noman di sekitar mungkin HB5 sampai HB7 ya, sekitar awal-awal 19-an. Kalau ini keris Kamardikan ini sebenarnya. Ya. Ini ya. Tapi bisa menggambarkan era ya. Betul. Tapi kan dibuat pada zaman kemerdekaan, tetapi dia meniru model zaman Majapahit. Ini insya Allah karya Empu Jenong, jadi yang dari Jogja yang kita kenal sudah meninggal. Ini adalah keris sengkelat. Ini kembali. Keris sengkelat ini menjadi sangat fenomenal di antara para cerita-cerita yang ada. Sebenarnya cerita yang bersumber dari Babat Demak yang di era tahun awal-awal 19-an ditulis. Manuskripnya ditemukan di Keraton Jogja pada waktu itu, yang menceritakan tentang perubahan situasi politik dan agama, sosial agama di masyarakat Jawa. Jadi ini diceritakan dibuat oleh Empu Supo dengan bahan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Bahan besinya. Ya, betul. Tapi kalau di Babat Tanah Jawi versinya berbeda. Berbeda lagi. Dibuat oleh Empu Joko Suro. Bahan besinya dari Sunan Bonang. Tapi intinya sama ceritanya, bahwa besi yang sebesar klungsu ditempa oleh empu tersebut bisa menjadi sebesar apapun sesuai dengan kerenteknya si empu tersebut. Itu klungsu dalam arti isi asem itu? Iya, sebesar klungsu itu. Isi asem. Ya, itu sanepan atau sanepan. Itu cerita sanepan semua sudah. Cerita kalau saya memahami itu adalah cerita sanepan itu apa, simbolisme. Jadi menggambarkan bagaimana pada awal-awal itu kalau di Babat Tanah Jawi itu masih sedikit kisahnya, tapi kalau di Babat Demak itu panjang ceritanya. Ada kisah bahwa sengkelat hilang, sengkelat jadi dua dan sebagainya. Itu menggambarkan kondisi politik zaman saya itu. Jadi secara umum adalah begini. Sunan Kalijogo itu kan selain dia itu memang dari awalnya waktu masih jadi Belanda Lokojoyo itu kan kalau digambarkan dia itu seperti seorang Robin Hood gitu ya. Jadi dia merampok dari orang yang kaya dibagikan pada orang miskin. Artinya kalau saya melihatnya beliau ini adalah orang pergerakan yang sangat peduli dengan rakyat. Kemudian beliau mengenal Islam dari Sunan Bonang yang diceritakan ini cerita simbolisme juga. Dia ketemu Sunan Bonang, Sunan Bonang mau dirampok, terus Sunan Bonang ngomong, kalau kamu cuma butuh emas, itu lihat ada pohon kolang kaling ya, itu kalau itu jadi emas. Nah, itu juga cerita simbolisme. Nah, di Sunan Bonang menunjukkan kepada Sunan Kalijogo bahwa kalau masalah material itu gampang. Tetapi masalahnya masyarakat kita saat ini bukan masalah material, ada lain yang lebih krusial. Jadi kalau kau bantu dengan materi sebanyak apapun, itu mereka tetap seperti ini kondisinya, yang harus perlu diperbaiki. Perilakunya itu ya. Betul. Karena banyak masalah konflik sosial. Ya, situasinya itu kan akhir Majapahit, konflik antar keluarga kerajaan, konflik antar berbagai macam kepercayaan. Nah, makanya yang harus diperbaiki adalah sisi dari spiritualismenya atau lebih ideologinya yang diperbarui. Nah, waktu itu Sunan Bonang menawarkan menunjukkan Islam. Nah, Islam ini memang sangat menarik pada zaman itu karena di tengah kondisi struktur masyarakat Jawa pada waktu yang sangat feodalis gitu ya, ada kelompok bangsawan, rakyat kecil itu kalau digambarkan di dalamnya Babat Tanah Jawa, Demak itu digambarkan hanya seperti ikan gurame yang sudah hilang dagingnya dimakan untuk santapan, saking sudah nggak ada apa-apa. Itu digambarkan seperti itu sampean. Nah, di luar itu yang diperbaiki oleh Sunan Kalijogo dengan menawarkan Islam yang punya konsep egalitarisme. Jadi tidak ada lagi kasta, semua orang punya kesempatan yang sama. Makanya kalau kita belajar
di doa-doa Jawa yang mengandung bahasa yang mengandung apa namanya yang dari setelah masa Islam itu kan selalu sering sekali menggunakan kata-kata ingsun contohnya gitu ya. Maksudnya? Misalnya gini, kalau kita mau wudhu, niat kalau orang Jawa kan tuh niat ingsun wudhu atau niat ingsun sholat apa. Padahal bahasa ingsun itu kan bahasa yang sangat spesifik ya, boleh dipakai oleh para raja-raja sebenarnya. Kalau kita nonton kesenian tradisional atau wayang yang menggunakan ingsun itu adalah orang-orang yang tertinggi. Iya, misalnya seorang Brahmana ngomong dengan Satria, maka si Brahmana akan ngomong pada dirinya ingsun. Si Satria nggak boleh ngomong ingsun, dia harus ngomong kawulo gitu, karena dia kawulonya si itu. Kulo itu dari kata kawulo. Nah, kemudian begitu juga kalau Satria ngomong dengan pembantunya, misalnya para apa itu pamong itu apa namanya yang kayak apa namanya para pamongnya itu abdi-abdinya begitu itu ya si Satrianya akan ngomong ingsun, menyebut artinya siro itu kamu, tapi dalam arti dia lebih rendah daripada kita ya, yang itu menyebutnya sebagai kawulo. Makanya kalau di Jawa ada juga peribahasa ojo sopo siro sopo ingsun, artinya jangan sok bahwa dirinya lebih tinggi dan kamu lebih rendah. Nah itu dari hal-hal sederhana itu dihilangkan. Di Islam diajarkan bahwa kita itu sama. Nah itu yang diterima oleh masyarakat di Jawa dan menimbulkan kekuatan baru. Nah itu yang digambarkan dengan keris sengkelat itu. Mereka menggunakan masih masyarakat Jawa, masih berbentuk keris gitu, tetapi dibuat dari bahan yang berasal dari cisnya Nabi Muhammad. Besi cis itu besi yang dulu untuk kalau orang Arab itu kalau onta itu kan perlu untuk pukul. Nah itu ada lancipnya, besi lancipnya itu yang untuk nyakitin onta itu cis. Atau kalau di Jawa itu untuk mukul gajah namanya cis. Nah yang besar kelungsu itu ditempa oleh Empu Supo atau Empu Joko Suro menjadi keris sengkelat. Oh, jadi cis tadi bisa menggambarkan sesuatu. Pada akhirnya nanti Sunan Kalijogo meminta kepada Raden Patah untuk memegang keris sengkelat, Mogo Sosro, Sabu Inten, Carubuk, tetapi jangan Mangkurat. Mangkurat tidak diterima. Nah, nanti itu apa kita bahas di tempat berikutnya. Kenapa Mangkurat ditolak oleh Sunan Kalijogo? Tentunya ini kembali itu adalah simbolisme ya, bukan berarti wah kalau saya punya keris Mangkurat jelek, tidak. Ini ada simbolis saja. Jadi nanti kita harus perbaharui pemahaman kita tentang keris itu. Nanti kita bahas pada kesempatan yang lain. Sudah cukup Mas ya? Oke. Terima kasih demikian penjelasan dari Mas Ilham tentang keris sengkelat ya. Jadi sudah dibahas dari bahan kenapa ini bahan dasar dari lokal dan ditambah dengan dari cis ya. Nah, ternyata itu perpaduan antara budaya lokal kemarin yang berkembang pada zaman itu ada suatu hal yang baru pada ideologi untuk dakwah Islam pada masa berikutnya. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah Lot 13. Nah, selama ini secara umum masyarakat awam mengatakan bahwa 13 adalah angka sial. Ternyata justru sebaliknya. Sebaliknya kalau di Jawa. Ini luar biasa. Terima kasih Mas Ilham pada kesempatan ini. Saya kira cukup. Nanti untuk bahasan berikutnya terus ikuti channel kami yaitu Landscape of History. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih Mas Ilham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.